Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu majelis Rawdatul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama 45 menit saya terlambat. Ini bulan puasa, saya harus jujur. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Maka dalam pembukaan ini kita akan bahas tentang hikmah dan keteladanan Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan. Satu hikmah langsung kita petik. Yang pertama mengenai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang tingkat yang paling tinggi dalam keharusan kita bersyukur. Itu dalam bab apa? Nikmat seperti apa? Maka jawabannya adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang lipatan pahala dan sejenisnya. Secara umum bahasanya adalah kenikmatan agama yang diberikan khusus kepada umat ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran pertama, bahwa kenikmatan yang paling tinggi, paling harus, paling prioritas untuk kita syukuri adalah nikmat agama. Yang pertama contohnya, dasarnya adalah bagaimana Rasulullah SAW setelah beliau diangkat derajatnya dengan diampuni dosanya yang awal sampai akhir. Dan itu kan nikmat agama, nikmat yang tidak diberikan secara khusus kepada orang lain. Nikmat agama, kepastian beliau diampuni dosa yang awal dan yang akhir. Apa yang beliau lakukan? Kelihatan ibadah malamnya itu lebih semangat daripada biasanya, sampai beliau sholat kakinya bengkak. Setelah beliau ditanya, kenapa jenengan melakukan ini? Maka jawaban beliau, barangkali ada yang ingat, jawaban beliau apa? Tidak bersyukur atas. Baik, afala akunu abdan syakura. Kata Rasulullah, bukankah aku ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata motivasi utama beliau yang pertama, karena ini nikmat agama, nikmat keutamaan, dan nikmat keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau secara khusus. Kalau untuk umumnya nanti ada. Nah, maka nikmat-nikmat khusus kepada umat ini secara umum yang tidak diberikan kepada umat yang lain banyak sekali. Di antaranya apa? Di antaranya bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan
Kalau 10 yang akhir 2, yaitu i'tikaf dan Lailatul Qadar. I'tikaf dan Lailatul Qadar. Nah, ini hikmah pertama. Jadi kita belajar mensyukuri kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, Bagaimana Rasulullah mensyukuri? Betul-betul di 10 yang akhir itu, siang malam ibadahnya lebih daripada 20 yang awal. Kemudian 20 yang awal ini ibadahnya lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi tidak ada yang lebih. Sungguh beliau ibadah dalam segala bentuk ibadah, daripada hari-hari yang lain, kecuali di 10 hari malam dan siang malam di bulan Ramadan, di 10 yang akhir daripada yang lain. Maka bentuk kesyukuran itu diwujudkan dengan ibadah yang luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Tidak keluar dari masjid. Yang dikerjakan apa? Sholat terus. Ya sampai tadi kaki bengkak, sudah pasti. Beda sama kita kan? Kita bengkaknya karena apa? Saya sekarang kemarin diukur oleh Nur Salihin. Saya ngisi ke sana di Gotong, di Papan. Berapa hari yang lalu itu ngisi pengajar menjelang berbuka dan naik itu di Papan. Setelah diukur asam uratnya 10 lebih. Nah, sekarang ini apa sih buka tapi terus terang ini bulan Ramadan karena kecentok makanan. Jadi bukan karena sholat terus gak berhenti kayak Rasulullah. Kita harus kecentok makanan. Dari makanannya terus gak tahu. Saya ngisi kajian di Al-Amin Paling. Masuk ya Ustaz, nasi mandinya sudah ditaruh di rumah. Saya lupa bahwa 2 hari yang lalunya itu saya WA pesen nasi itu, pesanan istri saya sama istri kemarin diletakkan di belakang di siswi pondok. Untung gak dimakan. Ini jalanan mengharapkan ya. Cobaan dia seperti itu ya, seperti itu. Kok masih ada untungnya ya? Cerita singkatnya pulang pengajian kok ketok nasi biryani atau apanya semua. Nah, kebetulan di sana ya saya hanya sedikit makan karena jaga ini tadi. Sampai rumah saya makan, istri di dapur ya. Kemudian ke depan, lebah kok hampir habis. Ini kan untuk 2 orang. Ternyata nasi biryaninya itu agak wadahnya enggak itu terus ya, karena namanya orang habis lapar ya, buka puasa. Itulah namanya tak towo tadi. Akhirnya paginya mulai kakinya. Nah kok jadi cerita mana ini? Orang soplaku. Baru ini saya kena asam urat di lutut. Jadi selama ini baru dia nih ujung kaki ini dan sampai kemana? Baru ini dan nggak bisa jalan. Sehingga saya ke pengajian di Nur Salihin di Gumul itu ya masih baru belum bisa jalan, tapi karena sudah terlanjur diumumkan ya saya lawan aja.
Termasuk ini tadi, mau diambil hikmah yang kedua tadi. Jadi yang pertama saya dalami lagi, ibu-ibu sekalian, banyak di antara kita yang melupakan nikmat terkait agama, terkait keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada umat ini secara khusus. Bagaimana tidak sekarang Lailatul Qadar hanya disuruh melekan semalam, padahal kita sudah berpengalaman saudara. Gak iso turu utawa sengaja tidak tidur semalam, pernah nggak betul? Pernah nih? Ya, terutama yang bisnisnya malam atau kerjanya malam atau ngelembur harus rampung sesok. Boleh masuk gak iso boleh Lailatul Qadar biarane rampung sesok apa? Karena harus besok pagi harus sudah dianggap begitu. Karena Lailatul Qadar hanya dari maghrib sampai subuh. Lalu kita mengejarnya harusnya juga karena Allah mengatakan Lailatul Qadri semalam. Malam yang agung itu satu malam, bukan separuh, bukan setengah, bukan 2/3, bukan semalam. Nah, semalam itu lebih bagus daripada berapa? 1000 bulan. Nah, dikatakan semalam kok kita masih cari kortingan lagi. Kali separuh malam, habis itu di korting lagi sampai tinggal 1 jam meleknya. Masya Allah. Betapa kalau mau kita balik ke judul tadi, betapa tidak bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bonus luar biasa. Coba ibu saya tanya, ada orang penghasilannya sehari misalkan, kalau yang agak rendah 100 ribu, berarti 1 bulan kita 3 juta. Jadi termasuk penghasilan menengah gitu. Menengah apa? Bawah? Ya bawah agak atas sedikit, sedang. Nah, berarti kerja sehari itu enggak full. Taruhlah sehari pagi sampai sore misalkan dapat 100 ribu. Sekarang coba jenengan umpama ini ke jenengan sendiri ya, jenengan sendiri terus dibilang sampai kerja sehari sekarang tak bayar 3 juta, burung bayar 1 bulan ya, jadi bayar 3 juta kan? Besok naik sampai tertib lagi tak bayar 3 juta lagi. Sehari ini tak bayar 3 juta. Kira-kira, mohon maaf, kalau orang normal pikirannya seneng, semangat, terima, orang bakal telat, orang bakal ngurangi waktu sedikit pun, korjo dengan pembuatan itu. Saya setuju. Karena itu 30 kali 3 juta. 30 kali lipat berarti 3 juta. Saat ini kalau tanggal kemarin, saat ini kalau tanggal setelah dilipat 3 juta, 3 juta kali 1000 bulan. Pinter. 3 juta kali 1000. Pinter. 3 miliar. Kalau tanggal sana, kalau balik kerjanya jangan sakit masuk di pikiran kita. Sehari sama kerja yang biasanya 100 ribu tak gaji 3 miliar. Purno. Masya Allah, ditawarin. Oh ya ini saya nawarin. Loh, ada yang nawarin lebih daripada itu. Ada yang nawarin kita, cuma kita saja kurang sadar, kurang bersyukur tadi kalau saya katakan. Kurang bersyukur, jadi nek gak bersyukur, gak benar itu hitung-hitungannya keliru, salah, hitungnya keliru. Sekarang kerja biasanya 100 ribu ditawari 3 miliar. Kok iso ngomong ini? Wis tak tinggal tunggu aja, tak tinggal dulen, tak tinggal WA-an, tak tinggal chat
tak tinggal. Masya Allah. Insya Allah yang sadar saya itu 3 miliar. Anak enaknya sebujurnya bengok-bengok jual wes roh awal roh sampai nanti sore tak syukur semua. Bersyukur sama pasti ini tinggal semua. Yang 3 miliar 100.000 jadi 3 miliar. Gak mungkin orang meninggal pun gak ada gambarannya. Masya Allah, ibadah semalam loh dikatakan semalam, karena Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah bukan hanya semalam, beliau 10 hari 10 malam karena takut khawatir tidak mendapatkan bagian dari pahala Lailatul Qadar. Dikejar betul 10 hari 10 malam di dalam masjid. Nah ini aku lagi gambaran 100.000 itu. Bagaimana yang gajinya Allah 1 juta? Bagaimana kalau jenengan bayangkan pahala orang beribadah semalam? Pahalanya toh zikir, maca Quran, sholat tarawih, sholat malam, nopo malih. Apakah hanya senilai 100.000? Masya Allah. Orang duduk sesaat dalam satu ibadah itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau tadi 100.000 dikalikan itu hanya 3 miliar ini, Allahu a'lam, pahalanya luar biasa. Itu perbandingan kecil saja yang bisa kita ambil. Sebenarnya nggak bisa ini nggak bisa jadi perbandingan, ini kecil banget ini perbandingan ini. Ini hanya ibaratnya satu kali gambaran pelipatan pahala. Kenapa tidak? Karena begini, orang besok masuk surga, amalan kita yang kita anggap banyak itu digunakan untuk apa oleh Allah? Setelah kita, kalau diukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, habis kepada kita. Tapi nikmat itu nggak dihitung oleh Allah akhirnya. Nah, pokoknya kita sudah bersyukur, udah wes di ngapura, wes gak dihitung. Seandainya dihitung pekerjaan kita, ibadah kita kepada Allah dengan amal itu nggak sesuai, pasti banyak nikmat Allah, Lah kalau balasan nikmatnya ibarat orang sekarang gajinya itu lebih besar daripada pekerjaannya, masih nuntut apa tidak? Tidak nuntut kalau seandainya itu dihitung oleh Allah. Tapi itu nikmat itu yang penting kita sudah bersyukur, tidak dihitung. Tidak dikatakan mana amal kamu, mana kerjamu kepadaku sehingga tak balas nikmat ini, tidak dihitung oleh Allah. Terus digunakan untuk apa nikmat ini besok? Amal kita, catatan pahalanya. Kira-kira di dalam Allah, setelah kita menghadap Allah, terus ada catatan amal pahala sekian, itu pahalanya itu digunakan untuk apa? Seperti jawab, digunakan untuk hisab. Digunakan untuk hisab, oke. Jadi untuk menghitung amal, ada lagi manfaat yang lebih dari itu. Bunyinya watil jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ada. Kalian dikasih surga ini karena amal kalian. Yang dimaksud dibalas oleh Allah dengan surga ini karena amal kamu. Tadi kita sudah dapatkan keutamaan, tadi nggak dihitung, sudah nikmat di dunia itu. Yang penting kita sudah bersyukur, alhamdulillah sering begitu, semampu kita itu sudah nggak dihitung, sudah selamat kita. Seandainya itu dihitung, ada yang pernah dihitung dalam sebuah riwayat, orang beribadah 500 tahun tidak pernah maksiat sekejap mata pun di atas gunung, itu dalam sebuah riwayat. Besok di akhirat dia dihitung oleh Allah. Dia minta dihitung, ya Allah hitung amal saya selama 500 tahun, kemudian masukkan saya ke dalam surga karena amal saya 500 tahun tak pernah maksiat, dan saya mati dalam keadaan sujud. Oleh Allah, ya,
Kalau memang mau begitu, kata malaikat suruh hitung. Coba hitung nikmat mata dia dulu, 2 mata itu. Hitung sama malaikat. Kamu pernah melihat ini, jam segini kamu bisa melihat, jam segini bisa. Tulis, kan ada tulis semua nikmatnya yang dinikmati. Kita aja nggak pernah ngitung. Nikmat apa yang kita lihat? Bisa melihat, bisa menulis, bisa makan, bisa minum, bisa ngasih, bisa, karena kita punya mata. Dihitung sama malaikat. Ternyata setelah ditimbang, ibadahnya dia kalah sama 2 nikmat matanya. Apa kata Allah? Seret hamba saya ini ke neraka, bawa ke neraka. Karena dia sudah mengatakan kepada Allah, ya Allah, adkhilnil jannah bi amali. Coba-coba ini nomor. Enggak, Allah. Sombong Ustaz. Allah kemelinting. Kemelinting banget. Kalau ke diri, jadi sok-sokan. Yes, kawan dia sudah ngitung, yes. Buktinya ini baru 2 mata tuh, belum 2 tangan, belum 2 kaki, belum telinga, belum dihitung semua. Nah, kalau kamu mau surga karena itu, syarat tuh. Di tengah perjalanan, ya Rabb, adkhil jannah bi rahmatik. Rahmat Allah. Masukkan saya ke surga karena rahmatmu, ya, karena kasih sayangmu kepada saya. Dan kalau orang sudah dikasihani oleh Allah, kekurangannya diampuni, dimaafkan, dimelasi oleh Allah, dia sekalian. Nah, terus amalnya dia 500 tahun itu apa? Baru dihitung untuk menentukan derajatnya di surga. Menentukan derajat di surga. Itu yang perlu dipahami. Jadi amal baik itu untuk menentukan derajat naiknya. Nah, semakin naik derajat, semakin banyak kesenangan, fasilitas di sana. Nah, setelah ketentuan derajatnya itu sudah tepat, sudah pas, baru ada balasan kesenangan fasilitas itu selamanya, tidak ada pensiun. Nah, ini yang dikatakan balasan yang tidak akan pernah ada bandingannya. Nah, bagaimana seumur hidup? Kalau kita bilang seumur hidup, jenengan sudah tidak kerja lagi, jenengan dibayar seumur hidup, namanya apa? Nah, dibayar tiap bulan itu pensiun. Nah, padahal di surga tidak ada mati, tidak ada muda terus, sehat terus, wanita cantik terus, umurnya nggak akan tambah dari sekitar 20 tahun wanita. Abakaran uruban atraba di ashabinya. Kalau laki-laki 30 sampai 33, nggak pernah tambah. Anta syibu fala tahramu abadan. Kalian muda terus, tidak pernah tua. Anta sihu fala tasqamu abadan. Kalian akan sehat terus, tidak pernah sakit. Kuat terus, tidak pernah lemah. Semua ada surga, surga kesenangan disiapkan. Dan itu balasan setelah ditentukan derajatnya tadi selamanya. Kalau dibilang tadi 100.000 menjadi 3 miliar, kita sudah nggak kehitung itu. Apa yono menunggu, apa yono menunggu. Ternyata surga balasan ini bukan ini kecil banget masih. Lailatul Qadar baru bicara Lailatul Qadar. Karena apa? Karena bentuk balasannya nanti di samping jumlahnya banyak, itu selamanya. Khalidin, kalau baca Quran jangan bunyinya khalidina fiha abada. Sering deh. Khalidan fiha. Di Quran itu diulang berbulan-bulan ini supaya kita itu punya semangat mencari surga Allah, supaya kita itu sungguh-sungguh mempersatukan urusan agama, urusan akhirat. Kembali ke bahasan tadi, apa hikmah pertama? Bersyukur. Kesyukuran kita terutama yang diprioritaskan adalah kenikmatan, kefadolan, kelebihan terkait urusan agama, urusan akhirat kita. Nah, kalau kita syukuri berarti akan istiqomah kita miliki. Pernah buatan jenengan seperti kajian kayak gini,
kajian kayak gini datang, bisa rutin, terus hatinya senang. Alhamdulillah, aku bisa nambah itu timbangannya konco, boleh naik, nongkrong, tapi bukan diucapkan ke temennya, ini untuk mengangkat kesyukuran sendiri. Nang pasar ya pegawaiannya, ya, dekat pasar dengan mall, poso-poso dia lapor dengan mall, duit gak duwe apa orang duwe, kok iso nangguling mall ini, ya, cangkruk mana, maksudnya cangkruk ngadu misis ya, soalnya AC, yang mau mati ya sini orang duwe AC, masa Allah ngomong, entah nggak dari gue, dia masa. Timbangannya guna-guna masjid, masjid itikaf lah. Jadi awal-awal kok itikaf dulu. Rasulullah awal-awalnya itikaf. Jenengan kalau masuk masjid, terus diniati itikaf, seberapapun itu ada nilai itikafnya, apalagi bulan Ramadan. Dibiasakan. Jadi kalau kita mau masuk masjid 1 jam terus tak niati itikaf. Itu pahala itikaf itu ada sendiri. Pahala itikaf itu salah satu riwayatnya itu dialirkan untuk dia segala bentuk kebaikan, tulis oleh malaikat selama duduk di masjid. Apalagi nunggu sholat, kowe wong sholat terus nunggu di masjid, nunggunya sholat. Aku tak duduk jam 7 nunggu sholat zuhur, niat itikaf, masya Allah ganjarannya, ya ganjarannya. Hanya saja ini memerlukan keyakinan, memerlukan keimanan, ya. Maka yang saya katakan tadi, jangan sampai istiqomah tertib, ya. Sampai ustadznya telat 45 menit bertahan. Saya tadi sudah mulai kape. Bor biasanya ngomong apa itu. Kalau jenengan ingin tahu saking semangatnya saya jam 8 kurang kemarin sudah kesini. Dan diantar. Setelah saya lihat, sangat bertangan. Husnul Mawon saking semangat, Dan lawan saya sendiri, loh kok tutup panu main. Gak salah aku, salah benar. Bergiliran hari hanya malah. Jangan dimengertaskan apa saya telah. Hikmah kedua singkatannya jam 9:11. Hikmah kedua terkait bulan Ramadan ini. Apa yang dijaga, yang hikmah yang besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah di akhir Ramadan. Kalau bicara ibadah, insya Allah ustaz-ustaz yang lain sudah banyak sekali dan kita bisa setel di mana-mana. Ada satu hal lagi yang namanya kesabaran, dan selalu husnuzan. Kenapa kesabaran kok selalu husnuzan? Karena orang sabar itu modalnya dari husnuzan. Kalau orang susah husnuzan itu baik prasangka, baik penyono, selalu baik persangkaannya. Itu orang bisa sabar. Tapi nek wong suudzonan, apa jenenge? Secara karakter Jawa ini suudzonan. Su itu elek. Selalu buruk prasangka. Ora bakal iso sabar. Hikmah Ramadan ini termasuk yang paling besar dari kesyukuran tadi adalah kesabaran. Sabar dalam apa? Agama membatasi. Sabar itu sabar menjalankan perintah Allah, ibadah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah apapun. Yang keempat, sabar menghadapi segala bentuk qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa
kira-kira contoh nyata. Nah, saya tak cerita, ini contoh nyata. Pagi ini. Kemarin saya lupa, makanya sebelum jam 8 sudah ada di sini. Jam ini ingat saya. Tapi saya semua kembalikan ke kota. Tidak ada 10 hari yang akhir. Di pagi hari saya menerima undangan untuk isi pengajian keadaan. Baru ini. Kenapa? Bu Nur WA saya jawab iya. Saya lupa bahwa ini 10 hari yang akhir. Nah, berarti kalau bukan qadar kan nggak bisa. Jadi, kalau saya ingat mungkin udah dari dulu dari pesanan dari undangan itu saya sudah tahu, lupa. Setelah dilihat lagi, itu 10 yang akhir. Padahal malamnya itu tadi malam saya ngimami di Mujahidin Kandat sana tarawih, mulai dari Bulbul tarawih. Kemudian pulang ke masjid di rumah pondok itikaf. Ada 2 gelombang lagi setelah tarawih, gelombang 1, terus ada gelombang 2, sesi 2 jam 10, kemudian ada sesi 3 jam 12. Ada sesi 4 qiyamul lail, saya imami di situ di Al-Falah. Dari malam sampai sahur sampai subuh. Habis subuh baru pulang ke rumah, baru mapan. Nah, habis subuh sudah saya siapkan alarm pinro di ujung kaki itu. HP saya dekatkan telinga baru ini. Nyetel alarm apa sih? Dan kok inilah HP-nya itu loh, nggak ada suaranya. Tapi masih untung, ada untungnya. Kemarin saya pesan tukang AC untuk membersihkan AC masjid saya di belakang. Jam 8 lewat sekian, tukang AC telepon ke nomor-nomor yang tadi jadi bunyi. Market saya bersamaan tadi, jam 8 sudah lewatin. Mau teruskan lagi. Pokoknya kalau nggak dikembalikan ke hikmah, ini kehidupan ya, kehidupan. Kita ambil hikmahnya. Setelah saya itu buru-buru ke kamar mandi, cowok cepet, skala kabut sambil diklang ini tadi. Saya khawatir, saya paling tidak suka kalau saya mengecewakan jamaah atau murid yang sudah siap dari dulu. Karena saya sendiri sebagai murid dulu, alhamdulillah di Masjidil Haram bisa dikatakan saya nggak pernah telat kalau masuk kelas, sehingga pernah tukang absen 3 bulan. 3 bulan itu absen saya tidak ada orangnya. Kenapa? Karena saya salah kelas. Saking percayanya dia dengan saya. Khalil Muslimi, kalau lainnya kan disini golein. Jawab nggak jawab di setelah kurang lebih 3 bulan ketemu saya Pak Hasan di Masjidil Haram di lorong itu. Mana sana? Sana. Kelasmu di situ kan, bukan di sana. 3 bulan. Padahal tiap hari saya absen kamu. Iya, tapi saya 3 bulan sudah di situ. Jadi harusnya di B, saya di A atau di C. Saking tertibnya orang, insya Allah. Waduh, sudah anda talib jayid kan? Anda talib, kamu murid yang bagus. Ketika ada sekolah, mau ke sana ya? Mana ini tadi? Saya cepat-cepat tadi ngomong itu kan asik mas, tak tinggal ngisi kajian. Lainnya pada terpapar semua. Karena melihat saya mengharuskan semua keluarga saya, nah, murid-murid juga harus mulai semalam di 10 yang terakhir. Kalau jenengan begitu sholatnya 4 gelombang, jadi 40 sekian total. 10 tahajud berarti 2 juz sekian. Nah, cerita lanjutannya aneh lagi nih, aneh lagi. Kalau orang nggak husnudzon kembali ke qadar, nggak bisa sabar. Sudah saya buru-buru buka gerbang bawa mobil sendiri. Kemarin saya disupiri. Nah sekarang supirnya nggak telepon, tidur juga ada saya. Nah, akhirnya buka gerbang sendiri, keluar, nutup lagi.
Jalan lagi terus, jalan sebentar, bensin kuning. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah masuk ke jalan raya, sudah belok, rohani, jalan raya. Jalan saya dekat pom bensin mau belok, HP ketinggalan. Soalnya barcode-nya di sini. Rasanya pom bensin ketinggalan balik. Innalillahi. Kalau tadi benar kayak saya bisa langsung sini, nggak terlambat tuh. Nah, harus balik lagi, ambil HP lagi. Saya batin setelah saya jalan, iki nanggone pom, neka antri, jam sono, ambil kita kan loading. Ya, akhirnya, wah ada tukang bensin pinggir jalan Madura itu. Gue setelah iki harus isi sementara, isi piro, sementing aku sih ada waktu. Nah, ada waktu. Akhirnya berhasil ke sini. Sampai sini pakai mimpi gitu. Pakai dengan masjidnya ditutup. Buka tuh. Kok panjang nih? Apa yang bisa kita ambil di sini? Ibu-ibu sekalian, segala sesuatu ada takdir, ada qadar dari Allah. Kita tidak akan bisa lepas. Sekecil-kecilnya perkara hidup kita itu sudah ada tulisannya. Sampai Rasulullah mengatakan sampai malesmu itu loh saya tulisannya. Kamu malas kan? Kok iso ya? Iya. Kamu malas, kamu semangat itu sebelumnya sudah qadarnya. Ini maksudnya kita percaya qadar itu ada. Nah, kalau kita percaya qadar, kata Allah bisa sabar. Kata Rasulullah bisa sabar kita. Tapi kalau nggak bicara qadar, nggak sadar itu ada tulisan semua, nggak sabar itu. Terus husnudzon tadi, suka husnudzon. Husnudzon itu berarti ibu-ibu mudah-mudahan tadi husnudzon dengan saya. Kalau ibu-ibu nggak husnudzon, iki ustaz, pokoknya ini telat, pokoknya sampai dan Ramadan 45 menit, pokoknya tumon, ngomong. Padahal memiliki perjuangannya. Kadang kita kan tidak tahu, nggak ngerti orang lain itu sudah sungguh-sungguh, perasaan kita itu tidak sungguh-sungguh. Makanya dalam kehidupan perlu di husnudzon itu dibiasakan. Husnudzon, hikmah. Kecuali orang yang biasa melakukan kesalahan. Nah, tapi kalau orang yang tidak biasa begitu, jangan langsung dihujat misalnya. Itu pelajaran dalam kehidupan. Bukan saya minta nggak dihujat, silakan ibu mau menghujat saya. Ini contoh kasus kecil aja. Saya tadi berjalan itu ingat semua yang diucapkan oleh guru-guru saya di Masjidil Haram. Saya satu ingat tadi setelah sampai mendekat ke sini, saya pernah bilang gitu. Orang hidup itu kalau sudah yakin dengan qadar, kuatkan husnudzonnya bahwa ada hikmah di balik kejadian-kejadian itu. Terus beliau cerita, ini di Masjidil Haram cerita. Ada orang mau ke Jeddah, mau pergi ke Jeddah dari Mekah, kurang lebih 100 kilo. Dia buru-buru, dia supir mobilnya. Kalau di sana itu jalannya tol semua, dan gak bayar. Di sini tolnya lebih mahal daripada bensinnya. Masya Allah, negara ini tapi tetap bersyukur, alhamdulillah aman di mana ada Palestina. Jangan ngelok-ngelok kayaknya. Memang qadarnya begitu ya, qadarnya begitu. Mudah-mudahan kita segera dapat pemimpin yang adil, yang cerdas, yang semuanya bisa membantu untuk memakmurkan rakyatnya, tidak menyengsarakan rakyat. Indonesia ini kalau betul mengelolanya pemerintah itu baik dan amanah dan cerdas tenang, sugih. Saya mengalami di Saudi Arabia yang penghasilannya hanya minyak itu dibayar di sana. Pada orang luar negeri, saya sekolah itu udah dibayar. Jangan nanti S1 bayarnya di tingkat mustawa awal atau tingkat semester 1. Itu dulu saya hampir 1.000 rial satu orang. Zaman itu sudah 3.000 jadi 3 juta. Orang sekolah itu dibayar. Loh, gurunya 10 kali lipat daripada itu. Guru SD waktu itu, saya dengar SD itu 30.000, sudah 90 juta. Itu tahun 2000-an, 2001-2000. Tuh, jangan ada yang guru SD, ada yang 30 juta.
sampai sekarang masa itu padahal harusnya Indonesia itu lebih daripada sana. Semua ada di Indonesia, semua ada. Kita kok bahas ke situ lagi. Hikmah. Jadi ada apa namanya, qadarullah, qadarnya Allah ada, kita harus terima. Kalau sudah terjadi itu husnuzon aja. Tadi saya cerita terakhir apa? Mau ke Jeddah, sudah bawa mobil, buru-buru mogok mobilnya, orang itu disualip, bos dia mogok. Ya tapi orang itu nggak ada yang mau berhenti. Mogok itu cara Jawa bukan gitu. Mogok, moreng-moreng, marah-marah, apa namanya, banyak orang ditandangi, di mobilnya dijongkroknya lah. Kuat sakit mobilnya, pokoknya moreng-moreng. Setelah itu dilalah, duduk lagi, starter, makan. Alhamdulillah, mulai alhamdulillah dia. Setelah jalan berapa kilo, di depan dia mobil-mobil yang nyalip itu tadi, bos yang bulan itu tabrakan beruntun, rata-rata mati. Baru dia turun dari mobil, sujud Allah, seandainya saya baru mereka habis saja. Nah itu contohnya, bahwa segala bentuk qadar yang diberikan kepada kita husnuzon, ambil hikmahnya. Itulah pelajaran penting dalam 10 yang akhir juga di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sabar di masjid padahal istrinya 9. Bagaimana istri satu nggak sabar, kan begitu kok? Semuanya sabar di masjid 10 hari 10 malam. Kalau disambangi istrinya malam, beliau cerita sebentar, kasih waktu. Setelah itu kalau nggak ada yang nganter, beliau antar sendiri. Karena orang itikaf itu boleh keluar jika memang untuk keperluan yang tidak mungkin diwakilkan. Karena gelap malam, beliau antar sendiri istri. Di tengah perjalanan ada orang lewat, 2 orang Ansor. Karena lewat, lihat Nabi gandeng wanita, orang Ansor itu cepat-cepat. Kata Nabi, tahan. Sini 2 orang, ojo bentar-bentar ngono. Jalan katanya dia, iki bujuku le ya, ini istriku le ya. Subhanallah ya Rasulullah, masa saya suudzon dengan jenengan? Ya enggak ngono, kamu sekarang enggak suudzon, tapi kamu lewat, setan bisa datang tuh di pikiran. Nabi gandeng sopoy, bisa begitu. Makanya itu bagian dari menutup celah, jangan menimbulkan suudzon dari orang lain, diterangkan. Seperti saya ini tadi terpaksa saya jelaskan. Sebenarnya Arab tampak dewe, Gusti Allah aja yang tahu. Tapi karena di sini ada hikmah, kesabaran, saya sebutkan. Semoga kita semua ridho dengan qadar Allah, ikhlas dengan segala apa yang kita perbuat. Ini bagian dari hikmah bersabar. Bersabar apa tadi? Bersabar untuk taat kepada Allah, ibadah. Nek boten sabar, boten saged jenengan itikaf gitu. Nah, sampai sudah siap-siap, semua sudah disiapkan. Sampai ke masjid, nek gak sabar, ora iso itikaf. Yakin gak bisa. Kenapa? Di dalam masjid ngobrol karo koncone, padha kanca lawas. Wes sak jam ngobrol. Bariku ndeloki HP. Lah, iku apa itikaf? Boten. Itu bukan itikaf itu. Kalau saya urusan dunia itu bukan itikaf. Nah itikaf itu urusan agama tok. Munajat karo Gusti Allah, kebaikan-kebaikan tok. Ngobrol tok. Bariku wis kesel, senden dilo maca Quran cair raya. Bilang tangi-tangi supaya sahur, ayo mulai diri kasih itikaf. Jadi bukan itikaf itu, pindah rumah, pindah ngobrol. Yakin jangan? Tapi kan masjid lumayan deh, saya itu lumayan di mana di rumah. Moga-moga ditulis turu 1000 bulan. Nah pahalanya
pahalanya itu juga tergantung amal kita. Nah kalau di masjid cuma ngobrol, ngomong rasanya ngomong misalkan, kok dapatnya apa? Nah, itu bukan itikaf. Itikaf itu salah satu tarifnya diam untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid. Itu. Makanya semua itu perlu kesabaran. Enten sing kita sabar dalam masjid, tapi bolak-balik metu. Karena rumahnya sandingnya masjid. Sing dipukul pen, dilungkas pensil, jajan, dilungkas roti, ini kamu belum. Enten betul itu. Lah ada perasaannya dari ini kan? Iya memang, tapi berapa persennya dari semua yang dilakukan ya? Semua yang dilakukan. Itulah ibu. Jadi perlu kesabaran. Nah Rasulullah sholat sampai separuh malam, sampai sepertiga malam, itu mereka sabar. Sakit betul. Sakit. Harus sabar. Itu hikmah yang diambil. Setelah Ramadan pun akhirnya mampu melakukan itu. Karena apa? Karena kesabaran, keikhlasan di 10 yang akhir kelihatan sudah. Kelihatan. Sabar meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah. Nek boten sabar, Masya Allah, boten saja jadi. Ya, yang dilarang di HP itu apa saja, semua kita kerjakan. Kalau kita pegang HP yang dilarang apa saja, sampai kita nggak tahu, perasaannya halal semua. Angger nutul itu berwajaran, padahal itu dosa gede ya Allah. Dan jangan kita mindah-mindah berita bohong. Dosa besar itu, apalagi terkait orang iman. Ada orang dituduh begini pada nggak melakukan, kita ikut pindah berita dusta itu, dosa besar itu, nggak main-main itu, apalagi isinya memfitnah. Coba wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh katanya. Lebih besar merasanya orang, kita nggak tahu. Makanya perlu kesabaran, perlu ilmu, terus sabar, nggak pindah-pindah. Iki iki beritanya fix sudah faktual, apa ini hoax, harus begitu dulu. Wah ini lagi A1 Cindy si Soko, harus begitu harusnya, baru disabarkan. Nah, jadi meninggalkan kemaksiatan itu perlu kesabaran. Begitu juga menghadapi musibah. Nah, caranya tadi yakin ini qadar Allah. Kedua, kita husnudzon, pasti ada hikmahnya di balik ini. Kalau saya ikhlas, ini adalah pahala bagi saya menghadapi musibah dan menghadapi semua qadar apapun yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Semoga yang sedikit ini bisa disampaikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silakan jika ada 1-2 pertanyaan. Ini tadi yang sebelum hari terakhir kita satu malam itu kita milih di antara sebelum itu milih di mana itu yang pertama. Kalau yang kedua, untuk seorang wanita gimana, di masjid atau di mana? Pertama pertanyaannya tadi, di antara 10 ini pilih yang mana? Oh ini. Tapi saya harus nurunkan pertanyaannya, maksudnya begini, yang diprioritaskan yang mana? Insyaallah itu kan maksudnya, bukan aku tak tulis itu akhirnya ngomongkan. Yang prioritas yang mana? Yang prioritas yang ganjil, malam yang ganjil. Masih nanya lagi nggak? Ada di antara yang ganjil? Enggak, saya jawab. Ada nggak yang prioritaskan? Ada. Malam 27. Nah, tapi jangan sampai jawaban saya ini nanti malam 21, malam 22, malam terus tidur. Oh jadi Ustaz 27 kok ya di sini air. Nah, bukan itu. Rasulullah 10 hari 10. Rasulullah itu saking semangatnya beliau, jangan sampai ada yang kelewatan. Nah, kita kalau
teliti ya, kalau teliti, insya Allah nggak akan ada yang tidak semangat di malam-malam itu. Kenapa? Satu misalkan, satu ya. Gue nek sidang ibadah tenang benar. Nah, nek gak benar. Kok hisabnya tenang nek benar, nek gak benar nek meleset. Nek aku pilih ganep tiba ganjil lebih coba. Itu dengan begitu tok kita eman-eman sudah eman-eman. Walaupun betul tadi malam yang ganjil kita prioritaskan. Lebih semangat kan ini. Jadi ini nek roh ya, saya mau tadi malam ganjil tuh. Malam ganjil malam Jumat lagi. Jamaah di Al-Falah saya bilang, niki malam ganjil, ini malam Jumat ya. Ini tinggal seperti Allah, tinggal 2 jam lagi. Khusyuklah, dekatkan dengan Allah, menangislah kepada Allah, sujudlah yang lama, sujudnya yang lama. Saya sambil di kami mimali itu, ini sudah keder, ini kaki sakit, tapi tak paksa, semoga Allah menerima ibadah kita semua. Ini contoh. Jadi kalau bisa ya tetap prioritas ada, kalau bisa disukukan. Yang kedua, wanita di mana? Istri Rasulullah itikaf di masjid. Zaman Rasulullah sampai istri-istri membuat kemah di masjid. Satu hari ada kemah satu, besoknya ada 2, besoknya ada 3. Kata Rasulullah, iki kemah sopo iki. Lah niku gene Ummu Habibah, lah niku gene waduh, iki nek wong Songo nggih kemah dikene ora tebel wis. Apa kemah? Akhirnya Rasulullah, ya wis gak usah wis nang omahe. Berarti apa maksudnya? Kalau memang tidak ada kendala apa-apa di masjid, tidak ada masalah, ya aman, ya berarti wanita lebih baik di masjid. Kafir namanya. Saat kita masjid enten kendala apa betul? Enggak ada. Enten boleh ngombo. Pokok nggak bikin kemah loh. Ada masjid ada yang disiapkan sudah ditamiri, ya kan? Nggak ada kita. Jangan menyesal sekarang ya. Jangan menyesal besok ya. Besok di hadapan Allah. Nanti kalau besok orang yang paling menyesal itu diantaranya kata Rasulullah, orang yang diberi kesempatan cari ilmu dia nggak mau cari. Yang kedua, kesempatan beramal dia besok betul insya Allah. Maka jadi kalau melihat itu lebih baik sih itikaf. Dan kenyataannya begitu, pasti lebih baik dari sini. Untuk saat ini lah kita nggak bicara zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin lebih baik di rumah, tapi sekarang lebih baik di masjid. Lebih khusyuk, lebih gak mikir dan lapo-lapo. Kalau di rumah, mikir duduk di kursi ya di depan sudah. Aduh, itu belum tak tutup. Aduh, ini jadi kayaknya suara apa? Aduh, beres. Nggak mungkin apalagi HP-nya bunyi, dulu anaknya nangis, dulu kalah sama di masjid, insya Allah. Jadi sebaiknya kalau tidak anak-anak kejar itikaf dengan itikaf, kecuali kalau pas head. Dulu sampai Rasulullah mengizinkan wanita istihadah untuk di masjid. Setelah wafatnya Rasulullah istihadah, yang penting tidak sampai motori masjid. Itu sampai dibolehkan. Zaman Rasulullah bahkan dimotivasi. Tidak ada bisa itikaf di masjid, dibahas oleh para ulama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, istri-istri beliau semua rutin itikaf masjid. Itikaf masjid. Itu menunjukkan karena pahala yang betul-betul berlipat ganda dan tidak disia-siakan karena kesyukuran dan kesabaran kita. Punya hikmah kesyukuran kesabaran. Yang lain? Ustaz, mau tanya Ustaz. Ini kalau sholat isya ya Ustaz sampai tarawih selesai pulang, nanti jam 1 balik lagi ke masjid, ya niatnya itikaf sudah sampai jam 3:15 pulang, subuh balik mana sampai suruh, itu gimana Ustaz? Nah, itulah jenis itikaf kita.
Ya tinggal ngitung aja, karena ngitung itu berapa jam? Satu malam ya dari maghrib, subuhnya sekarang jam berapa? Jam 5. Iya. Jam 4. Taruhlah kita anggap 12 jam lah. 12 jam. Dan tinggal ngitung aja kira-kira. Ya kan kalau berhasil di masjid 3 jam dari 12 berarti seperberapanya malam, itu aja. Ngitungnya mudah lah. Nah, pertanyaan kedua saya lanjutkan pertanyaannya, apa boleh itikaf model pelenco-pelenco yang kata para ulama boleh, timbangannya orang beras. Tapi syaratnya harus niat ya. Berjadibut habis ini saya mulai isya masuk masjid sampai sepertiga malam, niatnya begitu sehingga nanti sepertiga malam habis sholat bisa mutus. Nah kalau hanya niat itikaf itu minimal 1 malam, berarti terhitung niatnya jenengan itu satu. Kalau keluar sepertiga malam berarti putus, hilang ini pahala itikafnya. Nah di situ perlu niat. Jadi yang pelan-pelan tadi, saya ini nungguin, itu perlu diniati. Aku saya ini nunggu, kalau jam, 4 jam, aku sampai sahur, aku sampai apa itu harus ada niat. Tapi kalau masuk hanya niat itikaf, itu perilakunya seharusnya sampai subuh. Berarti kalau keluar kepentingan yang tidak darurat, nah itu berarti pahala itikafnya habis, hilang, putus. Itikaf terus nyambung soalnya, harus nyambung. Sakit telepon pahami insyaallah. Apa sebaiknya memang tidak tidur ya semalam pas di masjid? Nah, saya jawab dengan hadisnya. Idza kana as-sunnah awal dari Rasulullah ahya lailahu, beliau tidak tidur, beliau hidup semalam. Nah, kalau ketiduran atau agak sakit atau memang batas kemampuannya segitu, itu Allah Maha tahu. Tapi kalau sengaja bawa bantal, kasurnya itu dilipat untuk empuk kain, nah ini jenenge persiapan ini. Kecuali orang tersebut memang tidak bisa duduk di lantai kelas itu ada nggak bisa. Jangan dengan yang tersebut. Saya aja sudah tak jajal tadi malam tanpa ada ini kok susu kok. Kesel juga ya. Harus ada lemahnya rotok empuk itu ada. Tapi kalau semuanya yang bawa spring bed, berarti mau tidur tenang ini. Jadi usahakan menaik jika mampu. Bayarnya kapan? Bayarnya berarti ya siang dong. Tapi yang namanya Ramadan bukan bayar lunas siang pagi sampai sore tadi. Padahal biasanya tidur berapa? 6 jam, 5 jam ya sudah. Habis subuh misalkan sampai jam 10, 5 udah cukup selesai. Ini harusnya tadi saya sampai jam 10 minimal, harusnya jam 8 sudah harus ke sini. Alhamdulillah, disyukuri. Barakallah. Masih ada? Satu lagi? Cekap? Tutup doa Ustaz dan baik. Ini jumatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arzuqna al-ikhlas ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma akhlis niyatina wa taqabbal minna a'malana ya arhamar rahimin. Taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna sa'ir a'malina fi syahr Ramadan. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna bi lailatul qadr. Allahumma waffiqna bi lailatul qadr. Allahumma arzuqna ajra lailatul qadri alladhi khairun min alfi syahr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma arzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika an siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
keadaan belinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.